Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6. 11 baris dari bawah ke atas. Alasan pengarang memulai menyusun nazam. Nazam itu berupa syair yang ada timbangannya yang disebut ilmu arud timbangan itu. Ibarat lagu itu ada do re mi nya. Abda'u bismillahirrahmani, abda'u bis mustaf'ilun, millahi war mustaf'ilun, rahmani mustaf'il, wa birrahi mutaf'ilun, midaimil mutaf'ilun, esani mustaf'il. Nah, namanya bahar rajas. Ketahuan orang tuh salah malaguakan syair. Itu ada ilmunya. Dalam pesantren disebut ilmu arud. Kalau musik itu disebut apa tuh? Do re mi itu nah. Kalau kada tahu pengitor. Nah, lalu semua Bapak Ibu syair-syair di dalam bahasa Arab itu ada timbangannya, lagu-lagunya. Kalau burdah itu bahar rajas, bukan bahar basit. Kalau abda'u bismillahirrahmanirrahim, abda'u bismillahirrahmani, ini namanya bahar rajas. Mustaf'ilun, itu timbangan. Kalau burdah itu bahar basit, mustaf'ilun fa'ilun. Nah, ada waktu sampean nang masaknya aja lagi pecah kepala. Abda ubis itu mustaf'ilun. Kalau burdah alhamdulillahi musyikhal kimin adami mustaf'ilun fa'ilun Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mustaqilun fa'ilun. Nah, coba Maulaya sholli wa sallim mustaqilun fa'ilun. Mirip tidak? Nah, hanya orang membaca maulid kalau kada paham menguasai itu, antara ketukan terbang dengan lagu itu kada sinkron. Yang ahli masalah ini nang ulun tahu di Maratapura, guru Sekongkol, guru Syukri, guru Fatlan, guru Ibrahim Syah, ahli cara menimbang syair itu. Yang rajin mengaji paham, yang pada ngaji, yang jarang ngaji bingung. Syair itu ahli. Nah, supaya kita yang hadir tahu syair-syair terhadap Rasulullah itu luar biasa. Ulama-ulama ahli. Nah, kemudian itu namanya nazam. Kenapa maka pengarang kitab memulai menyusun nazam ini dengan basmalah? Basmalah itu iya bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah itu iya alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Basmalah, hamdalah. Kenapa? Maka pengarang kitab mengarang kitab dengan memulai bismillah lewat syair
Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi. Nah itu tuh wabirrahim. Coba kami dalam menyusun Nazm Aqidul Umi memulainya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu bismillah ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman Rahim itu apa? Tuh yang terjemahnya daimil ihsani, terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu berbuat baik. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mencelakakan hambanya. Daimil ihsani, Allah Subhanahu terus menerus berbuat baik. Kitanya yang membuat murka Allah. Allah kadang murka. Kenapa maka Allah murka? Kitanya yang membuat Allah murka. Allah tidak marah. Kenapa maka Allah bisa marah? Kitanya yang membuat Allah marah. Nah, karena sifatnya Allah daimil ihsan. Buktikan di mana bukti Allah Ta'ala bersifat daimil ihsan, selalu berbuat baik. Napas kita itu, napas. Orang yang sembahyang diatur napasnya oleh Allah. Orang yang tidak sembahyang diatur napasnya oleh Allah. Apalagi? Ayo kita yang hadir. Di antaranya lagi nih, hubungan tahfizul Quran nih, otakmu tuh dijaga baik-baik. Di otakmu itu ada Quran. Quran itu kalamullah, mukjizatnya Rasulullah yang abadi sampai kiamat. Ada di otakmu, jaga baik-baik. Nah, mudahan nih para penghafal Quran nih diberikan Allah kesehatan, panjang umur, berkah semua, amin. Nah itu daimil ihsan. Kita menuntut ilmu ada daimil ihsan Allah di sini. Penghafal Quran ini ada daimil ihsan Allah di diri kalian. Guru-gurunya hadir nih, ada daimil ihsan Allah pada di diri guru-gurunya ini. Berat Pak Ibu penghafal Quran nih, muka ada membagi-bagi waktu pada kau harus bisa bagi waktu. Nah, kemudian alasannya kenapa maka pengarang kitab memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu, mengikuti kitab Al-Quran. Tuh lihat, diawali Quran itu membaca Bismillah, baru Alhamdulillah, surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dulu kita membaca Fatihah itu di hadapan guru Sufyan Banjarmasin. Ustadz Sufyan, Hafizul Quran, ahli qiraat. Ketika beliau datang ke Raha Amuntai, di bawah Dr. Sabra almarhum keluarga Anjo itu, ceramahnya Syekh Nurdin Marbu. Nah itu hanya bubuhan guru ustadz ini ada di antaranya keluarga Syekh Nurdin Marbu. So, Syekh Nurdin Marbu itu perguruan kita, Dr. Sabran itu perguruan kita juga, alhamdulillah. Nah itu tuh Pak Ibu, itu kebaikan-kebaikan itu ada dari Allah terus menerus. Makanya pengarang kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah. Berarti pengarang kitab ini memulai mengarang kitab
memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu alasan. Kenapa maka memulai Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti Al-Quran. Diawali juga Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali nanti surah Bara'ah, surah Taubah, jangan berbismillah. Nah, ini penghafal Quran, jangan berbismillah. Ada dalam maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada orang menegur dia. Ada tuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalinya ada nama nabi. Bismillah Bang. Laqad ja'akum itu surah Taubah. Kan boleh bismillah. Nah, ada orangnya membaca maulid kadang mengerti Quran, kayak juga. Lalu akhirnya laqad ja'akum, soalnya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad ja'na. Kira-kira pian-pian yang hadir orang berbismillah membaca laqad ja'akum berdiam aja kira-kira. Mun penghafal Quran wajib tuh menagur tuh gue nikam. Adalah dalam surah Barah berbismillah lah. Nah, karena surah Bara'ah itu banyak menjelaskan tentang ayat perang. Nah, ini penting. Hanya Pak Ibu di kampung kita ini, Pondok 4 ini, fardu kifayah gugur. Kadada lagi fardu kifayah orang kampung kadada yang berdosanya. Kenapa? 2 di sini. Pengajian ada, penghafal Quran ada. Untung ada. Pengajian ulun di Kanzul Khairat subuh Rabu 90 kilo kita berdiam di suatu daerah, harus ada di situ tuan guru minimal 1 orang. Dari rumah kita ke rumah tuan guru itu 90 kilo. Kalau kita bertempat tinggal di suatu tempat, kita sampai 90 kilo. Kadede tuan guru di situ jual rumah tuh, jangan diam di situ, berdosa. Dan setiap kampung ada tuan guru dengan rumah kita itu berjarak 20 kilo. Di situ harus ada pengajian. Ada seorang guru mengerti ilmu fikih tauhid tasawuf. Ada pengajian di situ. Dari rumah kita ke guru itu 20 kilo. Dan di kampung tuh harus ada orang yang hafal Quran, menghilangkan fardu kifayah. Kalau seikung-ikung di kampung tuh ada dana hafal Qurannya, pindah. Juali rumah. Nah, ulun diam di Martapura, banyak penghafal Quran. Di Pondok 4 diam, nah banyak penghafal Quran. Jangan berjual-jual rumah pian. Di Banjarbaru banyak guru-guru pengajian, alhamdulillah. Nah itu tuh penting juga kita itu bersyukur kita nih bagian daripada daimul ihsan. Allah Ta'ala terus menerus berbuat baik. Tinggal lawan kita bersyukur kada. Ini pina empuk nih. Nah, iya juga nih. Ini daimul ihsan juga nah. Apa kau hanya jago nih? Setengah bulan tadi kada ada kalau. Nah makanya rasa lain kulun nah duduk. Alhamdulillah daimul ihsan juga ini. Nah lalu dianjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat karena daimul ihsan Allah nampak. Makanya pengarang kitab kenapa maka memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena apabila memulai Bismillahirrahmanirrahim mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran diawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. 1, secara tartib, secara berurutan.
Kitab Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Urutan Quran tuh mulai Fatihah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ingat secara urutan Al-Quran. Kalau secara turunnya Al-Quran itu dimulai surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, penyusunan ayat suci Al-Quran itu disepakati oleh para sahabat, dan para sahabat menyetor hafalan didengari oleh Rasulullah. Lalu akhirnya zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi nabi-nabi palsu, orang-orang yang ingkar zakat, perang. Namanya perang Yamamah. 70 penghafal Quran gugur di medan perang. Lalu Umar bin Khattab menyuruh para sahabat, kita kumpulkan Al-Quran. Maka disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lalu mulailah Bapak Ibu penyusunan Al-Quran. Disepakati dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah sampai An-Nas. Nah itu, ini ada orang yang betapun Gurudin, kenapa maka ayat Al-Quran tuh kada sesuai dengan turunnya surah. Kan yang pertama surah Al-Alaq, kalau Gurudin turunnya tinggi di Gua Hira. Kenapa kada dimulai dengan surah Al-Alaq Gurudin di awal Quran? Nah itu kesepakatan para sahabat, mereka ahli. Nah, kesepakatan penyusunan Al-Quran itu kalau di segi turunnya tidak berurutan sesuai seperti Al-Quran, lalu para sahabat menyusunkan, diakui. Makanya mereka di zaman Rasulullah penghafal Al-Quran dari surah Fatihah sampai An-Nas. Tapi di zaman itu belum ada pembukuan Quran. Pembukuannya dimulai setelah Rasulullah wafat, terjadi perang di masa Sayyidina Abu Bakar. Itu sejarah penting 2 tahun. 2. Kenapa maka pengarang kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mengamalkan sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasannya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Itu hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Setiap perkara, pian catat di samping itu. Apa perkara di situ yang berhubungan dengan agama? Karena perkara umum kena. Setiap perkara, setiap apapun yang ada hubungannya dengan agama kita, atau urusan baik menurut agama baik. Nah ini penting nih, menurut agama baik, jangan menurut kita baik. Ini ada orang pai berdom bismillah, cuma mulai berdom. Jangan. Ini apa tuh? Balak pun apa ngarannya? Menyeratus. Wah, menyeratus bismillah juga. Ada boleh kan baik je guru, kan baik kami kan no guru bejaga malam. Menurut agama berdom tuh wajibkah? Menurut agama berdom tuh sunatkah? Asal hukum boleh-boleh aja bang, daripada guringan buahnya berjaga malam. Kecualinya membuang-buang waktu makruh apabila orang sembahyangan, orang nuntut ilmu berdom juga haram. Nah melatih keadaan, soalnya sama juga becatur kasah amat bismillah juga. Nah iya, apalagi menjinit bismillah, haram. Inya kada kawa, kada menurut penilaian agama, bukan menurut penilaian kita. Menurut kacamata agama baik kada? Nah itu tuh. Kan orang sekarang ini pak bisa menilai menurut dia. Jar ulun menurut kaca agama benar nggak ini? Kita kalau menurut kacamata agama pasti benar. Tapi kalau menurut kacamata kita bisa juga karena kepentingan, atau jar kita itu apa tuh sesuai selera. Nah ada boleh.
Hati-hati. Makanya di dalam kitab nih, setiap perkara, setiap yang berhubungan dengan agama atau urusan baik yang berhubungan dengan agama dan agama menilai ini baik, yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kada berbismillah. Misalnya kita minum, itu dianjurkan oleh agama. Waktu kita minum kada memulai berbismillah. Nah, makan kada dimulai dengan bismillah. Memakai baju kada dimulai dengan bismillah. Nah, itu tuh masalahnya. Kenapa? Dianggap belum sempurna dan sedikit kebaikannya. Pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah dan pekerjaan itu yang tidak bertentangan dengan agama, makanya pekerjaan itu tidak sempurna, kurang kebaikannya. Di dalam kitab lain kurang berkah, qalilul barakah, kurang berkah. Nah, itu Pak Ibu pentingnya, kurang berkah. Hanya kita tuh membiasakan apapun yang mulai kita lakukan berbismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu dibiasakan. Memakai kerudung ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Mulai memakai kopiah, bismillah. Kalian perlu nyaring supaya kawan mendengar. Mau ambil kitab, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab agama, apalagi Quran. Siapa yang memulai sesuatu permasalahan perkara dan itu urusan kebaikan, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak sempurna, sedikit kebaikannya. Di dalam kitab lain kurang berkah. Kebaikan yang dilakukan tuh Bapak Ibu, tapi karena berbismillah, kebaikan tuh kurang diberkahi oleh Allah. Nah, ini amalan bismillahirrahmanirrahim pulang setiap kali melakukan apakah. Nah, ini yuk Bapak Ibu. Itu satu hadis Nabi. Kemudian alasan ketiga, mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita selalu memulai apapun dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa surat beliau yang dikirimkan kepada para raja dan penguasa. Nah, Nabi Pak Ibu mengirim surat kepada raja dan penguasa. Nabi kita nih pemimpin, Nabi kita nih ulama, kumpul semua. Nabi kita nih contoh teladan terbaik, semuanya ada pada Rasulullah. Pemimpinnya iya, pendakwahnya iya, ulamanya iya, semua. Wanilah kira-kira orang wah ini mengirim surat lawan pejabat Saudin ini. Rasulullah mengirim surat. Ayo. Rasulullah mengirim surat yang dikirimkan kepada para raja dan penguasa, seperti ke Hercules, lain pemimpin preman, lain lah. Tahu juga soalnya Guru Din nih. Lain pemimpin preman nih, lain. Raja Herakla. Di dalam hadis Nabi, Herakla, Hercules. Berarti ngaran itu harap juga guru lah. Nah, itu nama kerajaan raja. Dan lainnya selalu didahului dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mengelis surat itu Pak Ibu, nah baca juga bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita rancang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim jarang, kalau itu hati-hati tuh. Kenapa guru? Kadang-kadang surat kita tuh menulis surat, wah ini undangan-undangan tuh Pak Ibu berbismillah, bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahasa Arab. Bismillah, bahasa Arab. Kemudian bahasa Latin, kemudian di ujungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalinya imbahnya najar. Nah, ini yang bermasalah. Jangan dibuang ke sampah, karena di situ ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab lah, bahasa Arab. Ada nama Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah, sifat Allah ada di situ, bahasa Arab. Kemudian bahasa Latin, Pak Ibu. Tulisan undangannya itu di bawahnya bahasa Arab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinang membaca nih, nya kada tahu dihukum, buangnya abak sampah. Ada nang jadi bungkus wadai. Dalam kitab-kitab agama, siapa-siapa yang tidak membesarkan, tidak memuliakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, nama-nama para malaikat, nama-nama orang-orang yang dimuliakan Allah, yuhabbu su'ul khatimah, ditakutkan matinya bisa su'ul khatimah. Makanya yang paling bagus undangan tuh ada usah bahasa Arab, bahasa Latin ya. Kayaknya nang tukang bagi undangannya pulang mah andap di bawah lawang pintu. Maka bahasa Arab ada di situ. Ulun nih jadi bepandir ini, ulun menerima undangan perkawinan seperti buku paspor. Tahu lah pian, larang tuh mahal. Tapi selembaran bahasa Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu. Apa tuh di dalam Al-Qur'an itu? Dalam Al-Qur'an tuh nang ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Terus bahasa Arab ada juga sebelumnya fankihu ma qaba lakum minan nisa'i manna wa thulatha wa ruba'. Umat ketawaan tongkain aja kawin apa hafal Quran dulu habisakan. Mun guru-gurunya biar situ anak kawin menang hafal nang belum hafal kaina dulu. Ayo sekalinya pian diandaknya di bawah pintu. Si tuan rumah yang dapat undangan ini kadang ambil pakai tangan, pakai kaki. Kayak apa ya? Nah, dibukanya selesai, andaknya di mana Kak? Tersia-siakan. Yuqafu su'ul khatimah. Ditakutkan orang itu bisa matinya su'ul khatimah. Tapi guru dia tidak menghina Al-Quran, ketidaktahuan kemuliaan Al-Quran. Yang paling bagus dibakar untuk menyelamatkan. Nah, dibakar. Kalau disimpan terserah aja, kalau akan menyimpan ketumpuk undangan dibakar untuk menyelamatkan. Sama Quran sudah robek-robek yang gak bisa dibaca, bakar, tunggu sampai habis semuanya. Makanya bekas habu-habunya itu mafu, dimaafkan. Itu ada dalam kitab usul tafsir, keterangan tentang boleh membakar Quran yang tidak layak lagi. Nah, itu menang baik jangan. Ayo, penting Pak Ibu kita tahu, karena orang wah ini kadang-kadang Quran diulah penampilan di undangan tuh banyak. Itu hukum lah. Nah, berarti pengarang kitab ini ada ikutan, jadi memulai mengarang kitab pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahammuli. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli.
Apa kalau terjemahnya? Segala puji milik Allah. Di sini aja Pak Ibu kita. Jangan kita yang hadir-hadir termasuk ulun, jangan gila pujian. Pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala itu dalam ilmu nahwu jamak, ilmu gramatika Arab jamak. Segala puji milik Allah. Nah, ini hati-hati di sini. Kalau kita Bapak Ibu merasa pantas dipuji, di situ kita bermasalah. Jangan kita mengharap orang memuji kita, karena pujian itu milik Allah. Tapi kalau orang memuji kita, ingat akan orang ini menyuruh kita ingat Allah. Karena orang ini memuji kita, ada kebaikan di diri kita menurut orang yang memuji kita. Kebaikan yang ada pada diri kita menurut orang yang memuji kita, kebaikan itu titipan Allah. Lalu orang yang memuji kita sebenarnya mengingatkan kita supaya kita bersyukur karena ada kebaikan Allah di diri kita. Nah, apabila Bapak Ibu kada ada ilmunya, berbahaya. Karena nang hadir-hadir minta maaf. Kadang-kadang pujian itu membuat kita bangga. Bangga, merasa bangga. Bangga itu dalam ilmu tasawuf, ujub, penyakit hati. Rasa bangga dipuji orang. Yang benar bersyukur. Nah, bersyukur itu ibadah. Kalau bangga itu maksiat. Ayo nang hadir-hadir, muka dari ilmunya kayak apa kita nih menghadap Allah. Ulun dipuji orang, muncul ulun bangga, maksiat ulun ini. Karena ulun memakai milik Allah yang bukan milik ulun. Munculkan bersyukur di ketika orang memuji kita. Kenapa maka bersyukur? Karena nikmat Allah ada di diri kita, maka kita wajib bersyukur. Bisa memutar banting setir di ketika orang memuji kita, munculkan syukur ibadat. Apabila merasa bangga, tak akui lagi maksiat. Ini semuanya nang hadir-hadir permainan hati. Apabila kada belajar ilmu tasawuf, bahaya juga. Maka itu caranya sampai hai lagi guru belajar bikin tasawufnya lagi, nah salah juga. Nah, bahayanya orang merasa bangga ketika dipuji. Bagi orang yang belajar sudah fikih tauhid tasawuf, dia tidak terpengaruh dengan pujian orang, dia pun tidak terpengaruh dengan celaan orang. Sudah belajar kita bab ikhlas. Di antara tanda-tanda seseorang itu ikhlas, tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan. Berat Pak Ibu. Karena ingatan orang ini hanya ke Allah, bukan terpengaruh dengan mulut orang tadi memuji kita. Kenapa maka orang ini memuji kita? Allah menolongi orang ini memuji kita. Berarti tetap kita harus ingat ke Allah, bukan terpandang mulut orang ini memuji kita. Apabila terpandang mulut orang ini memuji kita, kita timbul bangga. Tapi kalau kita mengingat Allah menolongi orang ini memuji kita, kita makin kuat bersyukur kepada Allah. Ilmunya juga Pak Ibu, bukan ini baik kita. Urusan hati ini berat. Berarti orang itu kalau dipuji dua, mungkin ada maksiat, taat tuh. Kalau kayak apa guru kita menilai orang tuh, ilmunya mainkan, ilmu hati,
zauki rasa. Awalah Bapak Ibu pian menilai hati ulun kawalah. Ulun bisa lah menilai hati sampean. Gak bisa. Ilmunya kita tuntut. Ilmunya Bapak Ibu yang kita tuntut. Makanya dalam kitab inilah segala puji milik Allah. Segala lagi. Nah lalu pujian itu terbagi kepada 4. Di sini kelihatannya ada nih. Pujian itu terbagi kepada 4. 1. Pujian Allah terhadap hambanya. Seperti Allah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah punya akhlak yang agung. Allah memuji Rasulullah. Ini dalil bemaulidan itu ada salah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang memuji Rasulullah. Allah mengistimewakan Rasulullah. Allah memuliakan Rasulullah. Mau kada belajar berarti mulia Rasulullah lah guru daripada Allah. Nah, itu salah pulang ini. Ini kalau kada di ilmunya bahaya. 1. Allah memuji Rasulullah. Yang kedua, kita memuji Allah. Kita memuji Allah. Rasulullah pun memuji Allah juga. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Kita memuji Allah. Berarti pian kalau dipuji orang alhamdulillah. Tapi kalau kada di ilmunya tetapi merasa kita bangga. Bah, mantap, alhamdulillah. Kada menolak atau ditolak dengan hati kita bahwa engkau memuji aku sebenarnya ada milik Allah, Allah titipkan di diriku. Berarti bukan milikku, hanya titipan. Itu hati kita mainkan itu. Makanya kita mengucap alhamdulillah. Pertama Allah memuji Rasulullah, yang kedua kita hambanya memuji Allah. 2 sudah. Yang ketiga, Allah memuji zatnya. Innani Allah fa'budni waqtimis shalah. Yuk. Sampai innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu firman Allah ada. Siapa yang memuji bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberitahukan kepada hambanya, aku ini Maha Kuasa, ujar Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sang pencipta memuji zatnya sendiri. Nggak jadi masalah. Kalau kita memuji diri kita salah. Kita memuji diri kita salah. Allah memuji zatnya benar. Makanya belain antara kita dengan Allah. Sudahkah? 3. Yang keempat, kita saling puji memuji. Ulun memuji pian, alhamdulillah pian sehat. Pian sehat. Nah, memuji kada? Memuji. Bubuan penghafal Quran nih. Nah, ada yang hafal berapa juz, 15 juz, ada 20 juz, ada 30 juz. Masya Allah, berkahnya ikam. Nah, ulun memuji. Kita disuruh puji memuji. Disuruh. Tapi kalau kada di ilmunya, kita merasa bangga ketika dipuji orang. Lalu kita merasa bangga, kita puji juga orang. Nang si A bangga, si B bangga, sama berusaha berdua. Padahal Pak Aibuai, ulun misalnya si A memuji si B memuji si A. Nah,
Kenapa? Maka si A memuji si B, ada nikmat Allah pada B, lalu dipuji si A. Si A punya ilmu pengetahuan, si A ini mengingatkan aku ada nikmat Allah di diriku. Aku bersyukur karena si A memuji aku, si A memberitahu aku ada nikmat Allah di diriku. Aku wajib bersyukur. Itulah sebab si A jadi memuji aku, bukan aku pantas dipuji si A atau mencari-cari pujian supaya si A memuji aku. Lalu B memuji si A karena si B melihat ada pada si A nikmat Allah, lalu dipuji si B. Si A ada ilmu, B ini memuji aku, si B mengingatkan kepada aku agar aku bersyukur kepada Allah. Buktinya B memuji aku harus bersyukur kepada Allah. B ini melihat nikmat Allah di diriku, aku harus bersyukur kepada Allah, bukan terlena dengan pujian si B. Wa kullul hamdi lillahi ta'ala. Lalu kesimpulan dalam kitab Mujizul Kalam, setiap pujian itu kembalinya kepada satu, yaitu hak miliknya Allah. Mulut kita memuji orang itu, Allah menolongi. Lalu orang itu kita puji, Allah menolongi supaya kita ingat ada nikmat Allah di diri kita. Nyaman kalau Bapak Ibu sama-sama ada pengetahuan ilmu batin. Kalau kada ada bahaya Pak. Nah ini yang penting lawan kita yang hadir. Yang maha dahulu. Nah, apa tuh yang maha dahulu? Maksudnya yang maha dahulu yang tiada berawal. Ya di situ kan yang maha dahulu maksudnya kada berawal. Berarti apapun yang berawal bukan Allah Ta'ala, hanya Allah yang tidak berawal. Berarti Allah Ta'ala ada terus. Maaflah, ini hati-hati iblis masuk menyelinap. Berarti gurulah Allah ada terus karena Allah tidak berawal. Lalu ada pertanyaan, berarti guru Allah tahu timbul surangan. Nah, ngaran timbul surangan sebelum timbul hilang. Kan kalimat timbul tuh timbul seorang berarti sebelum timbul hilang, tenggelam, berarti berawal juga kalau dikatakan berarti Allah Ta'ala timbul seorang. Hebatnya permainan hantu setan iblis membuat ilustrasi di otak kita. Kalau kita kada kuat berbahaya juga Pak Ibu. Allah ada terus, Allah wujud adanya Allah tidak berawal, selesai. Berarti gurulah Allah ada terus selama-lamanya. Karena Allah Ta'ala tidak berawal. Apapun yang berawal sebelum ada tidak ada dulu. Nah, itu Pak ulun yang menantang orang yang belajar Nur Muhammad, mengatakan Nur Muhammad itu qadim. Nur Muhammad itu baru karena diciptakan. Siapa yang mengatakan Nur Muhammad qadim, syirik. Menyamakan Nur Muhammad dengan Allah Ta'ala. Makanya jangan belajar Nur Muhammad dulu, biar belajar dulu Nur Muhammad Nur. Karena dosisnya tuh ketinggian, ibarat obat tuh mili-milinya tuh dokter tahu. Jangan meracik seorang. Nah ini hati-hati Pak, ilmu batin tuh kalau kada hati-hati mengupas besyirikan orang kasih ya. Makanya belajar tauhid dahulu buju-buju. Allah Ta'ala kada berawal. Apapun yang berawal bukan Allah. Pertama dan yang maha akhir. Pertama dan yang maha akhir. Apa maha akhir? Kada berakhir. Wal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala yang awal tidak berpermulaan. Dan Allah ya Ta'ala yang akhir tidak berkesudahan. Itu maksudnya. Nah ini kada wal awwalu Allah Ta'ala berawal, wal akhiru Allah Ta'ala yang akhir. Iya. Qurannya bujur, memahaminya nang salah.
serta maha kekal abadi, kada hancur kada binasa Allah Ta'ala. Tanpa perubahan, Allah Ta'ala kada terikat dengan masa waktu, kada berubah. Allah Ta'ala tidak berawal, Allah Ta'ala tidak berakhir, Allah Ta'ala tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah diatur oleh Allah. Allah Ta'ala kada berubah-ubah. Mun Allah Ta'ala berubah-ubah bebendah. Coba pian-pian yang hadir, lihat foto pian SD lawan foto pian wahini, berubah ada. Rasa ada belum memajang di status hingga foto waktu kuliah, ada mau foto waktu tua. Ampun Pak Ibu, berubah-ubah juga Pak Ibu. Nah berarti wajar aja kita nih hambanya Allah. Kada kawa kayak apapun hebatnya manusia menyamai Allah kada awal. Karena Allah tidak berawal, kita berawal. Allah Ta'ala tidak berakhir, kita berakhir. Kita berubah-ubah, Allah tidak berubah-ubah. Pokoknya Allah Ta'ala ada sama dengan makhluk. Syarahnya, penjelasannya, insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan setengah bulan ke depan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah diberikan Allah sehat badan, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina waghfir lana dzunubana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.